serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita dalam uraian kitab Usul As-Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada pembahasan tentang ta'atu wulatil umur, yaitu tentang kewajiban mentaati pemimpin. Dan ini termasuk dari bagian yang ada di dalam dasar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dalam pembahasan akidah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau Was-sam'u wat-ta'atu lil a'immah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan kewajiban seseorang, yaitu seorang muslim, untuk patuh dan taat kepada para pemimpin. Wa amiril mu'minina al-birri wal fajir. Maksudnya yaitu para pemimpin kaum muslimin. Apakah pemimpin tersebut orang yang baik atau tidak? Maka bagaimanapun ketika seseorang telah sampai menjadi seorang pemimpin kaum muslimin, terlepas apakah dia tampil sebagai pemimpin idaman yang kita puja dan sanjung karena kebaikannya, ataukah mungkin dia adalah seorang pemimpin yang kita tidak masuk dalam kategori pendukungnya karena kekurangan dan kekeliruan serta kesalahan yang ada pada dirinya. Maka ditekankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, di mana dalam bahasan pokok dasar akidah kita adalah ketika seseorang telah dinobatkan dan disahkan menjadi seorang pemimpin, maka kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Kita patuh dan taat, tanpa kita membedakan dan memandang apakah pemimpin yang sekarang sedang duduk adalah pemimpin yang ada di hati kita, atau pemimpin yang tidak kita sukai karena kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah sangat ditekankan dan digarisbawahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam permasalahan ini. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa amiril mu'minin al-birri wal fajiri. Baik dia adalah orang yang baik ataupun dia adalah orang yang tidak baik. Wa man waliyal khilafata, barang siapa yang telah mencapai posisi di mana dia adalah seorang pemimpin, wajtama'an nasa alaihi, dan orang-orang pun telah mengakui bahwasanya dia adalah seorang pemimpin, waradu bihi, terlepas apakah
ada orang-orang yang ridho kepadanya, atau mungkin ada posisi-posisi orang-orang yang tidak mendukungnya. Tetapi ketika dia telah sampai kepada posisi seorang pemimpin yang mengepalai urusan kaum muslimin, maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah yang dikatakan kepada kita kaum muslimin untuk bagaimanapun dia, kita berkewajiban untuk patuh dan taat. Wa man ghalabahum bis-saif. Lalu dilanjutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ketika ada seorang yang mengkudeta pemimpin sebelumnya, artinya dia adalah orang yang merebut kekuasaan dari penguasa sebelumnya, bahkan dia lakukan itu bis-saif, dengan kekerasan, dengan senjata, hatta sara khalifatan, sehingga pemimpin sebelumnya yang dikudeta kemudian kalah, lalu orang yang mengkudeta ini duduk di posisi sebagai pengganti dari pemimpin sebelumnya, wasumiya amiral mu'minin. Maka walau bagaimanapun, di dalam keyakinan kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang melakukan kudeta tadi, menggulingkan pemerintah yang sah, itu adalah sebuah kesalahan. Kendati pun dia melalui jalan ini hingga dia kemudian sampai pada posisi pemimpin, maka dia termasuk juga pada pemimpin yang kita berkewajiban patuh dan taat kepadanya ketika dia sudah diakui dan menjadi pemimpin yang sah. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini seperti tadi kita singgung adalah hal yang ditekankan dan digarisbawahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam masalah ini. Karena mungkin sebagian kaum muslimin ketika kita berbicara terkait tentang as-sam'u wa ta'ah, kewajiban kita patuh dan taat kepada para pemimpin, adalah pemimpin yang kita sanjung, yang kita hormati, yang kita lihat dia adalah orang yang terbaik, yang kemudian dia menjalankan itu dengan kebaikannya, yang dia mendapatkan posisi tersebut adalah dengan jalan yang benar dan lurus, sehingga kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hanya orang inilah yang banyak dianggap oleh kaum muslimin sebagai pemimpin yang wajib kita patuhi dan taati. Makanya sangat ditekankan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak melihat bagaimana posisi dari pemimpin ini dalam kebaikannya, ataukah dia orang yang melakukan hal-hal yang selalu dikatakan dan sering ada dalam orang-orang yang memegang kekuasaan, dari kemungkaran-kemungkaran atau kesalahan yang terjadi pada dirinya. Kita tidak melihat dari sisi itu. Juga kita tidak memandang bagaimana pemimpin yang wajib kita patuh dan taat itu mestilah pemimpin yang seperti Abu Bakar dan Umar. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal juga telah memberikan tauladan dan contoh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di dalam kehidupan di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau mempraktekkan dari apa yang diajarkan di dalam agama kita berdasarkan sunnah Nabi SAW dan berkiblat kepada kehidupan sebahagian para sahabat yang masih hidup, yang masih ada setelah masa kekhalifahan para khulafa'ir rasyidin yang 4. Setelah wafatnya 4 khalifah kaum muslimin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai di akhir kekhalifahan khulafa'ir rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib, masih ada beberapa orang sahabat yang hidup
di zaman khalifah-khalifah setelah Khulafair Rasyidin. Setelah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang terakhir dari Khulafair Rasyidin, lalu kaum muslimin memberikan baiat kepada kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu, yang dilanjutkan kemudian kepada anaknya sampai kepada para khalifah Bani Abbas. Dan itu juga masa yang dialami oleh beberapa imam besar seperti Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan sampai di zamannya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Maka para imam ini belajar dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat di masa setelah kekhalifahan Muawiyah. Ada masa-masa kondisi di mana kaum muslimin, terutama di dalam sejarah sering diceritakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kondisi-kondisi yang jauh dari apa yang ada di dalam masa kekhalifahan Khulafair Rasyidin sebelumnya. Masa-masa para khulafa al-Abbasiyah, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan di zaman Imam Ahmad, para khulafa juga mendukung pemahaman khalqil Quran yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Faham ini, yaitu keyakinan bahwasanya Al-Quran itu dianggap dan dikatakan makhluk, ini adalah penyimpangan di dalam masalah akidah yang ditentang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Namun ketika orang-orang mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal dengan mereka menyuarakan hati mereka, kondisi yang tidak baik, jauh dari apa yang mereka harapkan dari sosok seorang pemimpin, tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tetap pada prinsip dari apa yang telah diajarkan di dalam hadis Nabi SAW dan juga apa yang beliau lihat dari pengamalan sebahagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, khususnya ketika mereka atau sebahagian mereka juga ada yang mengalami kondisi-kondisi sulit seperti itu. Dari sikap keras, dari sikap pembelaan terhadap kemungkaran yang mungkin ada pada sebagian khalifah Abbasiyah. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi suatu prinsip di dalam agama kita, melihat sebuah kemaslahatan besar pada umat ini, yaitu keamanan, ketentraman, dan kedamaian, serta menghindari terjadinya pertumpahan darah, melihat persatuan kaum muslimin. Maka di sini kembali kepada sunnah Nabi SAW, ketika Nabi SAW bersabda, kata Nabi, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal manshat wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi al amra ahlah hatta taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Hadis ini kaum muslimin diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Fitan, di dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari, di mana hadis Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat, bay'na Rasulullah, kami berbaiat di hadapan Nabi SAW, ala sam'i wa ta'ah, untuk kami selalu patuh dan taat, fil usri wal yusri, baik dalam kesusahan ataupun kelapangan, wal mansyat wal makrah, atau dalam sesuatu yang kita senangi atau dalam apa yang tidak kita sukai. Maka di sini kaum muslimin juga kemudian dikatakan, hal inilah yang kemudian berlanjut
wa ala atharatin alaina. Dijelaskan oleh para ulama, begitu juga kepada para pemimpin, yang mungkin pemimpin itu bukanlah sesuatu yang ada di hati kaum muslimin, pengganti dari kebaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zaman para khulafa'ir rasyidin, maka tidaklah satu masa kecuali akan datang masa yang lebih buruk darinya. Maka dalam kondisi itu pun inilah yang dikatakan dengan athrah wa ala atharatin alaina. Dan bagaimanapun seorang pemimpin yang kita tidak sukai dengan keburukan-keburukan yang terjadi pada pemimpin tersebut, wa alla nunazi'al amra ahlah, maka kita tidaklah menanggalkan kewajiban kita kepada mereka hatta, sampai kapan batasnya. Dikatakan di dalam hadis tersebut hatta tarau, sampai betul-betul terlihat, sampai betul-betul nampak, kufran bawahan, yaitu sampai betul-betul nampak kekufuran yang nyata, sampai betul-betul terlihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan, di mana kamu memiliki hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, selama tidak sampai kepada kondisi yang disebutkan di dalam hadis Imam Al-Bukhari ini, batasan kapan seseorang untuk lepas dari kewajiban patuh dan taat ini, maka telah dikatakan di dalam hadis tersebut hatta tarau kufran bawahan, yaitu sampai nyata kekufuran yang betul-betul jelas, dan kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Maka di sini kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, yang ingin kembali ditekankan di dalam uraian kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hanbal ini, bukanlah hanya sebatas kewajiban kita patuh dan taat kepada pemimpin idaman kita, kepada pemimpin yang kita mendukungnya. Tapi di sini berkaitan juga dengan kondisi yang mungkin dialami di suatu tempat atau di suatu zaman. Akan muncul dan adanya para pemimpin yang kita tahu celahnya, yang kita tahu ketimpangannya, yang kita pun menyadari kekurangan dan penyimpangannya. Akan tetapi ikhwatal iman, ketika kita melihat sosok dia sebagai seorang pemimpin, maka kewajiban kita untuk patuh dan taat. Sebagaimana di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika dikatakan di dalam hadis tersebut, yaitu hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam riwayat Ummu Salamah, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusta'malu alaikum umara, akan memimpin kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi adalah apa yang telah diwahyukan kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu yusta'malu alaikum umara. Nanti akan ada para pemimpin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'rifuna wa tunkirun. Di mana kebijakan-kebijakan mereka tidak semuanya dan tidak sepenuhnya kalian dukung. Tapi ada putusan-putusan dan kebijakannya tersebut wa tunkirun. Ada masanya juga kalian mengingkarinya. Kalian tidak menerimanya. Kalian tidak suka dengan putusan-putusan yang dibuatnya.
Lalu dikatakan, faman angkara faqad salima wa man kariha faqad bari'a. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, faman angkara faqad salima. Ketika yang ada di hadapan kita tersebut adalah sebuah keburukan yang kita tahu bertentangan dengan apa yang kita yakini di dalam agama kita. Hal yang tidak berpihak kepada rakyat atau berkaitan dengan seperti apa yang dialami di zaman ketika masih hidup para sahabat di masa-masa kelam pemerintahan Hajjaj. Di dalam sejarah bisa kita melihat bagaimana masa-masa kelam di masa pemerintahan Hajjaj. Apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Dan ketika itu masih hidup segelintir para sahabat Nabi SAW dari Khalifah Bani Abbasiyah. Ketika di masa Hajjaj, banyak hal-hal yang menjadi kebijakan yang membuat perihnya hati kaum muslimin. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dikatakan oleh seorang sahabat yang mengalami hal itu. Beliau mengatakan, tidak ada yang paling menyesakkan dadaku seumur hidupku selain daripada larangan Hajjaj untuk dikumandangkannya suara azan dan diakhirkan salat. Ini sebuah kebijakan yang menyakitkan hati kaum muslimin. Bahkan ketika itu masih hidup sebahagian, segelintir para sahabat. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah kembali kepada kemaslahatan umat, kembali kepada persatuan dan saf kaum muslimin, agar tidak terjadi pertumpahan darah, agar tidak jadi kemungkaran yang lebih besar. Lihat bagaimana mereka bersikap. Kendati pun mereka menyebutkan hal itu adalah yang mereka ingkari. Hal itu adalah yang mereka merasakan. Itu adalah suatu hal yang menyiksa dan membuat perih hati mereka. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, faman angkara faqad salima. Selama itu adalah sebuah kemungkaran yang kalian ingkari, maka kalian selamat, kata Nabi SAW. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata-kata kemungkaran yang kalian ingkari, ini kita garis bawahi, ya, di mana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke hadis Nabi SAW, di mana langkah di dalam ingkarul munkar, langkah di dalam mengingkari kemungkaran, sebagaimana kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanih, fa in lam yastati' fa biqalbihi. Dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, di mana mengingkari kemungkaran itu ada tiga tingkatan. Yaitu pertama, kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat dan mengetahui kemungkaran, maka hendaklah dia ingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu atau dia tidak memungkinkan untuk mengingkari itu dengan tangannya, fa bilisanih, maka hendaklah dia mengingkari itu dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, maka bila dia tidak mampu atau tidak membuahkan hasil, atau ketika dia lakukan itu justru akan memicu kemungkaran yang lebih besar, maka setidaknya kata Nabi SAW, ingkarilah kemungkaran itu dengan hati. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, konsep di dalam mengingkari kemungkaran seperti yang diajarkan di dalam sunnah Nabi SAW adalah hal yang tidak bisa kita lepaskan. Ketika adanya ketimpangan dan kemungkaran, dan itu adalah sebuah kemungkaran yang jelas dari apa yang ada pada sebagian para pemimpin, maka kewajiban kita sebagaimana kata Nabi SAW, agar kita selamat, maka kewajiban kita adalah
faman angkara faqad salim. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia selamat. Dia selamat. Dia tidak akan dibebani karena dia telah mengingkarinya. Namun yang harus menjadi catatan bagi kita terkait tentang tingkat mengingkari kemungkaran tadi, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut bukanlah dengan cara frontal. Bukanlah dengan cara yang akan memicu dan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Maka mesti dilihat bagaimana kemaslahatan untuk umat. Disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Imam Ahmad berhadapan dengan para pemimpin, bukan hanya menjadi pendukung sebuah pemikiran yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Bahkan Imam Ahmad yang dianggap sebagai penentang dari paham ini, Imam Ahmad mendapatkan ujian dan cobaan. Para ulama dan termasuk juga Imam Ahmad disiksa, dipenjara, dikarenakan beliau dianggap tidak menyetujui dan tidak mengikuti faham ini. Tetapi ketika orang-orang datang kepada Imam Ahmad, mereka mengingatkan Imam Ahmad bahwasanya inilah poin kebenaran yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Dan itu adalah sebuah kemungkaran. Tapi kenapa Imam Ahmad tidak mengingkari kemungkaran itu? Kenapa Imam Ahmad tidak menasihati para khalifah? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dan beliau mengingatkan tentang maratibul ingkar, tentang tingkatan mengingkari kemungkaran tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam menasihati para pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, falyakhudh biyadih wal yakhlu bih. Hendaklah di dalam menasihati pemimpin itu bukan dengan cara kita memakinya, kita membuka keburukannya di hadapan umum, kita menyuarakan penyimpangan dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya. Akan tetapi cara dan sikap yang diajarkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menasihati para pemimpin seperti ini adalah, kata Nabi SAW, falyakhudh biyadih, ambil tangannya, wal yakhlu bih, dan hendaklah sampaikan nasihat itu berdua dengannya. Ketika orang-orang mendesak Imam Ahmad untuk melakukan hal tersebut, lalu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, apakah aku harus sampaikan kepada kalian kapan dan di mana aku menasihati para khalifah? Artinya di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadis Ummu Salamah, faman angkara faqad salim. Kewajiban kita sesama kaum muslimin sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Untuk siapa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis itu, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin. Nasihat di dalam agama kita, tuntunan untuk kepada kebaikan. Kita lakukan itu karena Allah, menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan umumnya kaum muslimin. Inilah kehidupan seorang mukmin yang ingin selamat dari kerugian yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Salah satu keunggulan dan keistimewaan orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian adalah mereka di dalam hidupnya menjalankan nasihat. Namun ikhwatal iman, nasihat yang dilakukan itu tentu ada aturannya. Tentu ada langkah-langkahnya yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama nasihat kepada para pemimpin. Bukan dengan kata-kata mencaci, mencela, bukan dengan kata-kata membeberkan keburukannya di hadapan umum, akan tetapi dengan cara bersembunyi, dengan cara berdua menyampaikan nasihat-nasihat jika itu memungkinkan. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis Ummu Salamah, faman angkara faqad salim wa man kariha faqad bari. Kalau itu tidak mampu dia sampaikan dalam nasihat melalui lisannya, maka setidaknya dia mengingkari itu dengan hatinya.
sebagaimana urutan di dalam mengingkari kemungkaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itu ada, kita tidak menyetujui keburukan, penyimpangan tadi, dan kita ingkari dengan hati kita karena tidak sampainya nasihat kita atau tidak memungkinkan kita menyampaikan nasihat secara lisan, maka setidaknya dengan itu, maka ikhwatal iman, dengan kita mengingkari kemungkaran itu dengan hati, maka kita telah berlepas diri dari kemungkaran dan keburukan itu. Walakin man radiya wa taba, maka berhati-hatilah, kata Nabi SAW, terhadap orang yang mengikuti, terhadap orang yang terlibat di dalam kemungkaran dari seseorang tersebut. Maka di sini ikhwatal iman, intinya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini. Ketika kita mengatakan ada pemimpin-pemimpin yang mereka adalah kewajiban kita untuk patuh dan taat padanya, pada sesuatu yang ma'ruf, pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang tidak bertentangan dan tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ada keburukan, hal yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya dari pemimpin tersebut, maka bukan berarti kita menanggalkan kewajiban patuh dan taat kita kepadanya. Bukan mengerti kita menjauhi dan tidak menasihati, bahkan mencelanya. Kewajiban kita sebagai mukmin tetap menasihati dengan sesuai aturan main yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan setidak-tidaknya kita mengingkari keburukan dan kemungkaran itu di dalam hati kita, tetap dalam konteks di mana kita patuh dan taat di dalam hal-hal kebaikan. Para sahabat bertanya, di dalam lanjutan hadis Ummu Salamah, faqalu, para sahabat bertanya, afala tuqatiluhum ya Rasulullah? Kenapa kita tidak perangi saja ya Rasulullah? Para sahabat yang bersemangat mengatakan kepada Nabi SAW, kalau sudah seperti itu ya Nabi, kenapa kita tidak memerangi mereka? Kenapa kita tidak tumpas saja? Lalu Nabi SAW mengatakan, dan ini hadis Nabi, Nabi mengatakan, la ma sallau. Jangan, kata Nabi, selama mereka masih sholat. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, uraian di dalam kewajiban patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin bukan hanya yang sesuai di hati kita saja, tetapi ada masa dan kala di mana kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang kita tahu keburukannya, yang kita tahu penyimpangannya, yang kita tahu kesalahannya. Maka ada batasan yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari sebelumnya yang kita baca, hatta tarau kufran bawahan, sampai terlihat darinya kekufuran yang nyata-nyata kekufurannya. Wa indakum minallahi fihi burhan, dan kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Usul As-Sunnah ini, ya, di mana beliau menyebutkan dan menggarisbawahi tentang himbauan Nabi SAW terkait tentang kewajiban patuh dan taat kepada para pemimpin itu. Bahkan ketika para pemimpin itu adalah pemimpin yang tidak kita sukai, yang kita tahu keburukannya, yang kita tahu penyimpangannya. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, Nabi bersabda, kata Nabi, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, dahulu Bani Israel tasusuhumul anbiya, selalu dipimpin oleh para nabi. Lihat kehidupan Bani Israel. Ketika Bani Israel dipimpin oleh para nabi, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Ketika nabi yang memimpin mereka tersebut wafat, maka digantikan oleh nabi yang lain dari nabi-nabi Bani Israel. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Nabi SAW, dan tidak ada nabi
setelahku, kata Nabi. Wasatakunu khulafa'a fatakthur. Maka setelahku, kata Nabi SAW, akan ada para pemimpin-pemimpin yang banyak. Setelahku, kata Nabi, khulafa fatakthur. Akan ada pemimpin-pemimpin yang banyak. Qalu, wa ma ta'muruna? Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang banyak tadi, tentu secara kebaikan dan kualitas jauh dari apa yang ada pada Nabi SAW. Maka seperti yang dikatakan, bahwasanya setelah Nabi SAW ada khulafai rasyidin. Lalu setelah itu datang pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah dengan beberapa ketimpangan dan keburukan dari kebijakan-kebijakan mereka. Maka para sahabat bertanya, wa ma ta'muruna? Ya Rasulullah, kalau kami bersua dengan itu, apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Nabi berkata, Nabi bersabda, kata Nabi SAW, fu bi bai'atil awwal fal awwal wa a'tuhum haqqahum fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Kewajiban kalian, kata Nabi SAW, adalah menunaikan apa yang ada di posisi kalian. Artinya Nabi menekankan untuk tetap patuh dan taat. Sedangkan terkait kondisi mereka, keburukan yang ada di dalam diri mereka, kata Nabi SAW, fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Maka itu mereka akan pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan dihisab oleh Allah tabaraka wa taala. Maka masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban kita. Ketika kita adalah orang yang dipimpin, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah telah syariatkan. Dan kita tidak pernah ditanya dan tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka lakukan, mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita simak kumandang suara azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kaum muslimin ikhwatal iman, di dalam hadis yang lain dari Ash'ath bin Qais, di mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi bila mereka menemukan kondisi yang buruk seperti itu dan sikap serta kebijakan dari pemimpin yang tidak baik untuk mereka, maka Nabi SAW tetap mengatakan isma'u wa ati'u. Tetaplah, kata Nabi, patuh dan taat. Fa innama alaihim ma hummilu, karena mereka kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang ada pada mereka. Wa alaikum ma humiltum, dan kalian pun akan dipertanyakan kepada kalian tentang kewajiban kalian. Begitu Nabi SAW menekankannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tadi juga telah kita singgung bahwasanya di akhir masa ketika masih hidup segelintir para sahabat, bahkan orang-orang yang mulia seperti para a'immatul Islam, para imam-imam kaum muslimin, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, seperti Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri, di mana para a'immah ini, para imam-imam ini, mereka hidup di zaman yang para pemimpinnya juga memiliki kesalahan dan penyimpangan. Bahkan kita contohkan di dalam kehidupan masa Imam Ahmad di Daulah Bani Abbasiyah, di mana mereka, khususnya para pemimpin, mereka sangat mendukung faham ta'tilu sifatillah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala dalam faham yang kita kenal, yang kita sebut dalam faham Jahmiyah. Maka di dalam masalah itu pun yang berkaitan dengan akidah, bagaimana para ulama menyampaikan kepada umat ini ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kalam di dalam kitabnya, di mana Al-Quran adalah kalamullah. Dalam faham ini yang didukung oleh sebagian Khalifah Abbasiyah, mereka memerintahkan orang-orang untuk mengakui dan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad tidak mengikuti faham itu. Imam Ahmad tidak sudi untuk mengatakan dan menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad mendapat siksaan. Imam Ahmad dipenjara. Imam Ahmad disiksa. Sampai orang-orang pun prihatin melihat kondisi Imam Ahmad. Lalu mereka datang kepada Imam Ahmad, yuriduna an yakhruju. Mereka mengajak dan memprovokasi Imam Ahmad untuk menentang para pemimpin, para khulafa Abbasiyah ini. Maka apa kata Imam Ahmad? Hadza fihi fasadun wa fihi dararun 'alal muslimin. Kalau ini yang kalian lakukan, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, justru ini akan mendatangkan kerusakan dan kemudaratan yang besar untuk kaum muslimin. Fazajarahum, maka Imam Ahmad menahan mereka. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itulah sikap yang dilakukan dan dijalankan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak hidup di masa pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, seperti para khulafa'ir rasyidin, dan juga imam-imam yang lain merasakan hal yang hampir sama dengan hal tersebut. Mereka berhadapan
dengan kondisi-kondisi pemimpin yang tidak di hati mereka. Tapi agama, Al-Quran dan hadis Nabi SAW tetap mengajarkan sebuah prinsip, dan itu bagian dari usul as-sunnah, yaitu dasar akidah di mana kita tetap wajib patuh dan taat. Di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, mestilah dilihat bahwasanya kerusakan yang akan muncul akibat pemberontakan, akibat ketika seseorang menentang para pemimpin. Secara naluri dan akal sehat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang dihujat, pastilah dia berusaha untuk membela dirinya. Pastilah dia berusaha untuk melawan orang-orang yang menentangnya. Lihatlah bagaimana kerusakan akan terjadi dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertumpahan darah. Alangkah baiknya ketika kaum muslimin mendoakan para pemimpin agar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk kepada kebaikan. Makanya kita akan temukan ikhwatal iman ungkapan dari sebagian besar a'immatus salaf. Mereka mengatakan, "Lau anni a'lam," kalau seandainya aku tahu yang mana doaku mustajab, la ja'altuhu fi imam, maka niscaya akan aku tujukan doaku itu untuk para pemimpin. Bahkan sebagian kaum salaf juga mengatakan, di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah, di mana mereka selalu mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya di atas mimbar. Sedangkan ciri dan tanda dari seorang ahlul bid'ah adalah orang yang suka mencela dan memburukkan serta mendoakan keburukan untuk para pemimpinnya alal manabir, di atas mimbar. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kata kuncinya disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis bahwasanya masing-masing kita akan dipertanyakan oleh Allah dan diminta oleh Allah pertanggungjawaban sesuai dengan posisi kita. Kita tidak akan dibebani dalam beban mereka, tapi kita ditanya posisi kita sebagai rakyat, bagaimana kita bersikap kepada para pemimpin kita. Waktu juga yang membatasi kita, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.